Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Nur Aulianingsih Pratiwi dalam program Oase, obrolan asik seputar sekolah. Di edisi podcast kali ini ada yang berbeda nih Sobat Podcast. Kalau di edisi sebelumnya, tim podcast mendatangkan putra dan putri terbaik perwakilan peserta tim bola voli dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Nah, sekarang kami mengundang guru pendamping bersama siswa binaannya dari tim putri bola voli SMA Negeri 5 Samarinda. Halo Bapak, halo Kak. Hai. Gimana nih kabarnya? Sehat, Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Sehat walafiat. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu dilanjut sama kakaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya singkat padat. Saya orang Jawa, nama saya cuman 5 huruf. Yatmo. Asli saya Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian saya sekarang sudah tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Tepatnya di Jalan Wiratama, Samarinda. Kemudian saya bukan guru. Saya bukan pelatih voli. Hanya saya dipercaya sama guru dan orang tua atlet SMA Negeri 5 Samarinda untuk mendampingi tim bola voli baik putra maupun putri SMA Negeri 5 Samarinda dalam rangka Semarajaku Cup di Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Sehingga saya berangkat ke sini untuk mendampingi mereka dengan harapan apa yang saya harapkan, apa yang diharapkan sekolah, apa yang diharapkan atlet dan orang tua atlet itu akan tercapai. Itu mungkin perkenalan awal. Untuk kakaknya? Perkenalkan, saya Sibila Mening Widodo, bukan anak Jokowi, bukan juga cucu Jokowi. Kalian bisa panggil saya Bila. Saya masih kelas 10, salah satu siswi SMA Negeri 5 Samarinda. Itu aja. Nah, Sobat Podcast sudah pada tahu kan? Oh ya, sedikit informasi kepada Sobat Podcast di mana saja kalau tim bola voli putri dari SMA Negeri 5 Samarinda adalah pemenang juara pertama di turnamen Semarajaku Cup sebelumnya. Wah, hebat banget kan Sobat Podcast? Makin penasaran lagi nih tentang mereka. Yuk kita tanya-tanya. Oke, pertama saya mau tanya ke bapaknya nih. Kalau boleh tahu, Bapak ini pelatih khusus, pembina ekskul voli atau sekaligus guru olahraga di sekolah? Dan apa alasan Bapak memilih menjadi pelatih atau guru pendamping mereka? Baik, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa saya bukan guru, saya bukan pelatih, saya bukan pemain voli, hanya saya dipercaya oleh sekolah, oleh guru, kepala sekolah SMA Negeri 5 Samarinda dan orang tua dan atlet. Sehingga saya berangkat ke sini seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu. Untuk Bapak lagi nih, sudah berapa lama mendampingi dan membimbing siswa SMA Negeri 5 Samarinda dalam pertandingan bola voli? Untuk mendampingi rasanya sudah beberapa kali event sih ya. Dulu mulai dari di Longikis itu sudah 2 kali. Kebetulan SMA 5 itu yang putri itu sudah 2 kali. Alhamdulillah juga juara 1 dan juara 3. Itu sudah 2 tahun yang lalu, berarti nyambung lagi yang di sini ini sudah yang kedua. Berarti juga sudah tahun kedua. Kemudian di Balikpapan kemarin ya sekitar 2-3 tahunan lah saya mendampingi untuk
SMA 5 Samarinda. Wah, berarti udah lumayan lama ya, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan yang membuat para sobat podcast penasaran nih. Gimana cara Bapak melatih para siswanya? Untuk melatih SMA Negeri Samarinda itu secara ini tidak ada latihan khusus. Kenapa? Karena hampir semua atletnya itu rata-rata dari klub. Dan klubnya ini ada beberapa klub, tidak hanya satu klub, klub yang di tempat saya. Jadi ada 3 klub di Samarinda itu yang sekarang bergabung untuk SMA Negeri Samarinda. Satu klub Camar Samarinda, kemudian yang kedua APBC Samarinda, yang ketiga adalah klub Gajah Mungkur Samarinda. Nah, kebetulan saya pembinanya di klub Gajah Mungkur, kemudian saya juga melatih di situ. Saya membantu-bantu karena saya memang status saya bukan pelatih tadi, saya hanya bisa membantu untuk anak-anak yang di klub saya. Nah, untuk persiapan khusus saya bilang tadi tidak ada, cuman kita ada persiapan kemarin sekitar 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, ya, Pak ya. Itu pun tidak pernah komplit latihan itu 1 minggu. Yang sempat latihan tim itu mungkin dua kali aja. Hari pertama latihan sama hari terakhir. Sama hari terakhir. Baru komplit semuanya tuh. Pembukaan sama penutupan. Ya, hari terakhir itu tuh pun yang tim B tidak komplit. Yang tim A-nya yang komplit. Jadi kenapa tidak komplit? Karena masing-masing punya kegiatan, kemudian latihannya malam tadi. Latihannya itu malam. Karena sore latihan di klubnya masing-masing, malam itu baru bergabung jadi satu tim yang latihannya di klub Gajah Mungkur binaan saya. Lapangannya di situ. Jadi saya bilang tadi tidak ada latihan khusus, hanya bergabung beberapa hari dalam rangka persiapan di sini. Oke, sekarang saya mau tanya ke kakaknya nih, karena dari tadi kakaknya diam-diam aja nih. Oke, kakak senang bermain voli ini mulai dari kapan? Dan siapa sosok yang memotivasi kakak bermain dan mau bergabung menjadi tim andalan bola voli sekolah? Kalau saya sendiri udah main volley itu dari kelas 5 SD. Itu kayaknya juga bukan pas kelas 5 SD, jadi kayak udah mau naik kelas 6 baru main volley gitu. Saya juga main volley itu bukan karena suka sama bola volleynya atau saya yang pengen, tapi dipaksa sama mami saya buat ikut volley karena saya kan punya teman, terus teman saya ini ikut gitu Kak, ikut volley. Nah, mami saya tuh ngeliat teman saya nih, kayak, ih ini anak main volley, apa anakku diikutkan aja gitu. Jadi kami ikut aja sama dia, ada dia juga, nggak sendiri gitu. Dibujuk-bujuk kan, akhirnya ya saya ikut aja juga karena saya tuh suka main HP kan dulu waktu masih kecil. Jadi buat ngurangin lah, sampai akhirnya udah besar jadi kebiasaan hobi sampai sekarang. Ya, berarti dari yang terpaksa menjadi suatu hobi atau kesukaan. Nah, selain di sekolah, apa kakak bergabung di klub bola voli di luar? Iya, saya ikut. Kayak yang udah disebutkan sama Bapak tadi, saya ikut di salah satu klub di Samarinda, itu AVBC. Gak gabung sama Bapak, tapi karena saya satu sekolah sama anak-anak klub lain, makanya saya bisa ikut turnamen sini. Wah, jadi menjadi tim karena bergabung Iya, ya, menjadi bergabung. tim lawan yang kuat. Iya. Oke, kalau begitu saya balik ke tanya bapaknya nih. Biasanya berapa lama latihan voli dalam sehari-hari, Pak? Dan untuk turnamen ini apa saja sih persiapannya dan butuh berapa lama waktu latihannya? Kalau latihan voli itu ya hari-hari. Ini saya contohkan di klub saya sendiri. Kebetulan saya punya klub saya namanya Gajah Mungkur Samarinda. Latihannya itu mulai hari Senin sampai Minggu. Itu tiap hari. Itu dari sore itu dari yang pemula itu SD SMP yang belum pinter-pinter, kemudian nyambung malamnya itu untuk yang senior. Yang senior itu termasuk SMA, ada yang anak kuliah itu gabung. Jadi prosesnya lama. Jadi proses berlatih voli itu ada tahapan. Ada tahapan pertama itu
untuk poli itu pemula. Pemula itu secara teori itu 3 tahun. 3 tahun itu pemula. Jadi untuk dasar poli 3 tahun itu masih dasar. Nah setelah 3 tahun dasar ini kemudian nanti naik ke junior. Junior berapa lama? Junior itu 2 tahun. Berarti 2 tahun tambah 2 tahun, 5 tahun. Ini baru junior. Setelah 5 tahun, ini baru ke senior. Apabila atlet itu sudah 5 tahun tidak ada grafik yang signifikan untuk berprestasi, itu memang cukup berat. Kenapa beratnya tidak bisa prestasi itu? Pertama, kadang itu ya anaknya malas dan tidaknya. Kedua, kadang dukungan. Karena kemudian yang ketiga, setelah anaknya ini ada kemauan, orang tuanya mendukung, ketiga carilah klub yang memang itu ada pembinaannya bagus. Karena klub itu perlu pelatih, perlu sarana prasarana dan lain-lain ya. Jadi apabila salah memilih klub, walaupun dia punya, kalau istilahnya orang bikin kue itu, ada bahan bakunya bagus, milih klubnya salah, dia tidak akan juga prestasi. Jadi ada tahapan-tahapan tadi, tapi yang paling utama tadi itu kemauan. Yang kalau mau prestasi, ada kemauan anak, kemauan orang tua, didukung oleh pelatih yang bagus, klubnya juga punya klub itu bagus. Yang jelas olahraga itu pasti perlu biaya, nggak ada cerita. Olahraga apapun ya, kecuali lari-lari, nggak perlu biaya. Lari-lari aja harus beli sepatu. Okay? Jadi itu tahapan poli. Jadi memang cukup sulit untuk poli itu supaya mencapai prestasi yang bagus. Contoh bila ini punya postur tinggi, dia tidak ada kemauan keras, cukup berat untuk bisa prestasi. Prestasi. Jadi prestasi itu ada 2 ya. Prestasi secara individu, ada prestasi yang secara tim. Poli di saat persiapan atau mungkin ini dalam rangka event-event yang resmi itu kan harus tim. Nah, untuk mencari tim tadi harus ada seleksi individu. Seleksi individu dari beberapa klub yang ada itu kita kumpulkan, kita seleksi. Secara individu bagus ini. Mungkin si A ini secara individu bagus. Belum tentu pada saat jadi teamwork tadi itu bagus. Karena untuk menyatukan jadi bagus tadi perlu prosesnya latihan teamworknya itu. Kalau untuk SMA 5 itu deh saya bilang kita persiapan cuman ya seminggu pun nggak latihan bener. Wah, berarti gitu. Cukup singkat tapi betul. tidak mudah. Iya, gitu. Ya. Selama melatih voli, apa hal yang sulit untuk diajarkan ke siswanya, Pak? Banyak sekali. Banyak. Banyak sekali. Dan jelas paling sulit itu melatih dasar. Melatih dasar itu apa? Poli itu kan harus ada passing. Ya. Passing itu hampir semua atlet itu males kalau diajari passing. Kenapa? Karena dia cuma suruh gini-gini, jenuh kan. Yang paling semangat kalau dilatih poli itu apa? Suruh nyemes. Suruh nyemes itu paling semangat. Dilempari bola nyemes, tapi kalau suruh passing ini tinggal nengok sedikit sudah pasti nggak serius. Itu yang pertama, passing. Kemudian passing, receive, defense itu kan sama. Kemudian spek itu smash itu juga hampir semua semangat latihan smash seperti yang saya bilang. Kemudian ngeblok itu paling sulit. Postur pendek pasti nggak bisa ngeblok, postur tinggi juga males bergerak, itu blocker, itu paling sulit. Padahal voli itu harus komplit kan. Servis, kalau servis ini ada yang cepat, ada yang lambat. Sepanjang mereka ada kemauan untuk latihan, kalau servis itu cepat sebetulnya. Tapi banyak yang males, suruh latihan servis, kalau tidak ditungguin sudah sembarangan. Belum pinter udah jamsel dan lain sebagainya. Itu juga ini pasti merasakan hal yang seperti itu. Jadi yang paling malas, paling sulit ngajari passing. Passing, receive, defense. Itu paling sulit. Kalau udah bisa itu, mes itu kalau menurut saya
cepat aja. Kemudian yang kadang itu agak sulit, anak-anak khususnya yang memang jiwanya malas, suruh fisik, Iya benar. suruh jogging ini. Aduh. Jogging kalau tidak diikuti atau tidak ditungguin, dia bukan jogging, jalan ngerumpi sama tetangganya ini. Ya Pak ya. Ya. Banyak ngobrol sama temannya itu nggak dapat. Jogging, nah itu harus dilakukan rutinitas sebetulnya. Kalau jogging aja udah males, main voli tidak punya otot tidak mungkin bisa. Mimpi kalau umpamanya ototnya nggak jadi, mau loncat juga nggak bisa, mau gerak juga nggak bisa. Jadi banyak sekali faktor yang ini untuk voli ya. Jadi menurut saya voli itu olahraga yang paling sulit karena saya udah ada beberapa olahraga yang saya ikuti, tapi ternyata paling sulit itu voli karena komplit banget, mulai dari fisik, kemudian teknik dan lain-lain lah. Itu. Oke, nah kalau dari penjelasan Bapak tadi nih, menurut Kakak hal apa sih yang sulit untuk dikuasai? Kalau saya sendiri, itu diri saya sendiri ya. Yang kayak Bapak bilang tadi, kadang atlet itu suka malas ya. Nah kadang susah banget ngelawan rasa malas, apalagi kan udah SMA. SMA itu full day kan, pulang sore lanjut lagi latihan. Belum nah, lagi nanti tugas. Iya, belum lagi tugasnya. Nah itu yang bikin kayak, aduh kayaknya nanti aja latihannya, belakang-belakangan aja. Terus juga karena faktor apa ya, kalau misalnya kita punya pelatih yang tegas gitu kan, kadang kan ada beberapa orang yang kadang tuh ciut gitu kalau dikasih tahu dikit tuh mungkin ada yang pelatih galak lah, pelatih galak jangan. Mungkin ada yang langsung kebawa perasaan. Iya. Kok pelatih aku marahin aku ya, Iya, gitu. terus kepikiran kan. Nah, Iya. mungkin dari situ juga kadang saya tuh suka apa ya, jadi halangan saya buat latihan karena ya saya suka sedikit kena mental gitu. Dan juga kan remaja sekarang nggak lepas ya sama yang namanya handphone. Iya. Nah, itu pasti juga salah satu Faktor Iya. utama. Nah, selain itu, selama bertanding di setiap turnamen yang diikuti, apa saja sih yang menjadi kendala atau tantangan bagi Kakak sendiri? Kalau kendala pertama itu ya saya sendiri, kayak tadi yang sudah saya bilang, saya sendiri karena saya ini orangnya juga cepat kena mental ya Mbak ya. Kayak sama supporter di apa kayak kedengaran aja gitu. Padahal kan kata orang kalau main ya udah lepas aja, nggak usah dengerin yang di luar gitu. Tapi saya ini orangnya apa ya, suka kebawa perasaan gitu. Nah terus juga yang kedua karena kayak Bapak tadi bilang, musuh di lapangan itu lawan, supporter sama pelatih. Nah kadang tuh kalau misalnya pelatihnya itu ngasih tahu terus tapi kayak nadanya agak tinggi gitu, saya suka gitu langsung, lah, aduh gimana ya, trigger gitu lah. langsung nggak fokus, Iya, nggak fokus. ya kan? Terus juga yang terakhir sama kayak yang sebelum Bapak tadi bilang, passing. Saya susah banget passing. Salah sedikit kayak apa ya, susah aja gitu. Karena nggak cuma di tangan aja Kak, kalau misalnya posisi kaki kita salah aja tuh bolanya juga nggak dapet gitu, nggak tepat di kita. Blok juga saya Pak orangnya malas lompat. Jadi postur tinggi tuh nggak jadi patokan utama kita bisa blok gitu. Karena saya nih nggak main voli ya, dan kan kalau olahraga itu ada yang main voli ya, itu sedikit aja mungkin sakit tangannya, sakit, bengkak, merah gitu. Dan udah ngerasain berarti rasanya sulit banget menjadi atlet voli. Untuk 5 tahun ini kecut, pahit, manis, nano-nano lah. Udah dirasain rasanya gimana semuanya. nano-nano. Oke, kalau gitu coba nih Kakak buat satu kalimat untuk memotivasi rekan satu timnya biar semangat bertanding. Buat teman-teman dari SMA 5, teman-temanku yang paling ku sayang, apapun nanti hasilnya, kita udah berusaha yang terbaik. Semoga kita bisa jadi juara lagi tahun ini, bisa bawa piala pulang ke sekolah dan bisa membanggakan nama SMA 5 juga. Dan buat lawan-lawan yang jadi lawan saya, kita musuh di lapangan tapi tetap teman di luar ya. Ketika melihat perkembangan tim bola voli khususnya di kalangan pelajar nih, bagaimana pendapat Bapak atas antusias pelajar dalam olahraga voli? Baik, untuk
antusias ya. Secara ini saat sekarang ini luar biasa untuk Kalimantan Timur dengan adanya event-event antar pelajar, mulai dari Longikis, kemudian Balikpapan, kemudian SMA 1 sini, Samarinda SMA 5, itu luar biasa. Kemudian ada beberapa event-event juga yang levelnya SMP, ada level SD. Bahkan saya dari klub saya itu tiap tahun pasti ngadakan. Tahun kemarin bulan Februari kemarin saya ngadakan antar SD, kemudian di bulan Juli kemarin saya ngadakan batasan usia U18 putri, U19 putra. Di situ luar biasa antusias. Pesertanya juga cukup banyak. Saya melihat di sini aja putra itu 20 berapa? 25 kalau tidak salah. Putrinya ada 9. Nah, antusias yang luar biasa itu di Longikis. Di Longikis itu mulai SMP, SMA itu bisa hampir 100. Wow. Ya, jadi gini, SMP kalau di sana itu kan ada SMP, jadi antar SMP, kemudian ada antar SMA sendiri. Kalau di sini tahun lalu kan SMP boleh ikut, tadi bertanding lawannya SMA. Makanya untuk tahun ini yang ikut kalau tidak salah dari SMP cuman SMP 5 Balikpapan. Iya. Tahun lalu Samarinda ada ikut 2, SMP 21 sama SMP 4. Karena melihat yang kemarin ternyata cukup berat karena musuhnya memang kakaknya, mereka SMP Samarinda nggak ada ikut. Nah, mudah-mudahan aja dengan event-event yang seperti ini bisa bergulir terus. Kalau di level pelajar sudah ada 1 tahun itu 4 kali event turnamen. Januari Longikis, April ya, SMA 5 April, kemudian Juli SMA 3, kemudian bulan sekarang di SMA 1 sini. 1 tahun itu sudah 4 kali event turnamen. Jadi jeda waktu 3 bulan ada event lagi, 3 bulan ada event lagi. Nah, di jeda waktu ini masing-masing sekolah ini akan termotivasi paling tidak untuk evaluasi. Kenapa toh kok saya kalah? Ya. Jadi bisa perbaikan untuk event yang akan datang. Ini habis ini kan nanti Januari Longikis di awal Januari. Nah, itu disitulah yang membuat antusias sehingga harapan saya karena saya orang poli, saya suka poli, hobi saya poli. Harapan saya dari sekolah-sekolah itu termotivasi untuk mencari atlet. Jadi bisa menampung siswa yang akan masuk dari SMP, kalau untuk ke SMA itu bisa ditampung di sekolah-sekolah itu, sehingga anak-anak yang hobinya olahraga voli khususnya itu tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Seperti SMA 5 Samarinda, tampung semua. Makanya SMA 5 Samarinda, atletnya paling banyak. Kalau udah turnamen di Samarinda, antar SMA tidak ada musuhnya. Tidak ada musuhnya, makanya kalau ini ikutnya keluar, ada di sini, ada Balikpapan, ada Longikis itu. Nah, dengan demikian, dengan adanya event-event yang seperti ini, itu tadi yang saya bilang, mudah-mudahan dari banyak sekolah itu ini sudah kelihatan ini ada penambahan ya untuk yang putra sini. Itu sudah ada pesisir, ada apa itu banyak lah yang dari Kukar ya. Nah, ini kan mereka termotivasi melihat tiap tahun di sana ada kan. Jadi orang itu ada persiapan, nanti tahun depan ada lagi di sana, tahun nanti bulan ini ada di sana. Jadi sekolah itu ada kemauan dari kepala sekolah maupun jajaran guru dan lain sebagainya itu bisa membina olahraga voli, dan saya berharap betul untuk sekolah itu bisa menampung khususnya atlet voli yang akan masuk. Itu harapan saya. Wah, berarti antusiasnya sangat luar biasa juga ya. Dalam menyambut mungkin event-event voli di sekolah-sekolah. Terutama kemarin saya juga dapat kabar kayak cerita sama teman saya gitu. Kemarin tuh tahun lalu kayaknya SMA 1 Muara Jawa nih ceweknya belum ada keluar kan. Antusiasnya tahun ini kan mereka udah gabung, terus perkembangan juga untuk persiapan 1 tahun tuh udah keren banget, udah bisa tampil bagus kayak gitu. Bener banget. Nah, pertanyaan terakhir nih,
Apa harapan Bapak terhadap para pelajar, khususnya pelajar yang menyukai olahraga voli? Untuk pelajar yang menyukai olahraga voli ya, harapan saya tetap berlatih yang serius, karena dari olahraga voli itu banyak menunjang dari semua hal. Contoh, dikala anak-anak kita ini mau masuk angkatan umpamanya, kalau putri mereka bilang mau ke poluan, dikala dia punya prestasi olahraga voli, dia sudah pernah ikut event-event yang resmi, itu banyak kemudahan. Ada polwan, ada polisi, ada brimob, ada kowat, angkatan darat putri, kemudian ada angkatan darat. Belum yang kuliah. Nah, saya sekalian promosi nih untuk yang berkeinginan kuliah, yang polinya lumayan bagus, kemudian di event-event resmi itu selalu ikut, itu di Politani Samarinda. Politani itu jurusan cukup banyak, cuman saya tidak hafal. Saya bukan dosen juga, kebetulan dosennya kenal baik sama saya. Jadi ya di prokes ini saya sekarang promosi satu, kalau mau kuliah di Politani itu ada timnya. Kemudian promosi juga boleh toh. Boleh. Karena saya punya klub, Boleh. saya promosi. Nah, bagi yang minat olahraga voli, di Gajah Mungkur itu ada klub di Samarinda, domisilinya ya, base campnya itu di Gorsgiri, di belakang Masjid Sofiatul Amin. Di situ klub binaan saya. Mungkin ada adik, ada siapa yang ini. Saya pembinaan mulai dari SD, itu mulai dari kelas 2, kelas 3 sudah ada, itu sampai yang anak kuliah pun ada. Bagi yang kuliah Samarinda mungkin udah bisa poli, silakan aja. Cuman di Gajah Mungkur itu bayar. Tetap bayar. Tetap bayar. Karena jujur saya punya klub tidak ada sponsor atau siapapun yang biayai, semua ya berjalan dengan iuran yang ada itu. Nanti kalau mau komunikasi berapa bayarnya, berapa daftarnya, latihannya seperti yang saya bilang tadi, Senin sampai Sabtu, Minggu itu kadang pagi masih latihan. Nah, Oke. jadi harapannya semoga atlet-atlet ini tetap bisa latihan terus berusaha lebih baik lagi. Dan juga tadi yang Bapaknya sampaikan, mungkin ada sobat podcast nih yang mau kuliah, itu bisa di mana tadi Pak? Di klub Gajah Mungkur Samarinda. Iya, di Politani. Oh, yang kuliah. Kuliah. Kuliah di Politani selalu tiap tahun menerima, dan saya sering merekomkan ke sana. Kemudian kalau yang minat ya, karena jurusannya ya nanti bisa aja dibuka di websitenya Politani Samarinda. Soalnya kan tadi ada, maksudnya sejurus sama yang poli ya. Ya, polinya sana setiap event-event yang kan ada antar poltek itu kan tiap tahun ada yang Pomnas ya sebelumnya. Tapi Pomnas itu sering tidak ngirim. Cuman kalau poltek itu antar politeknik itu bisa ngirim terus. Wah. Itu kemana-mana. Oke, nah pertanyaan tambahan nih. Selama turnamen Semarajaku Cup berlangsung, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan saran untuk pelaksanaan Semarajaku Cup selanjutnya? Boleh dijawab secara bergantian nih, untuk bapaknya dulu, lalu ke kakak. Kamu dulu atau saya dulu? Yang tua lebih dulu. Iya, Iya. Baik, mungkin sedikit masukan ya. Secara umum udah bagus. Cuman ada yang mungkin perlu saya sampaikan ke panitia. Contoh seperti mengisi daftar pemain. Technical meeting. Ketiga apa ya? Mati. Ya sudah, 2 itu aja. Nah, 2 aja. Dua Oke. aja. Kakaknya? Kalau saya sendiri kayaknya udah diwakilkan ya sama Bapak tadi. Saya coba bisa kasih kesan dan pesan. Kesan saya buat Semarajaku keren banget, terutama supporternya.
supporternya keren-keren banget, rame-rame banget. Karena kemarin saya kan juga ngelihat yang waktu turnamennya SMA 5 yang putra. SMA 5 yang putra itu kan main kan kemarin. Iya. Terus ada banyak tuh supporter-supporternya dari Semarjaku. Kirain dukung SMA-nya. Saya nggak tahu kan juga lawannya dari mana kemarin. Pas saya nonton, duduk asik nih. Tiba-tiba teriak gitu. La 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 la. Sampai hafal lagunya ya. Kok semala ini. Iya. Keren sih. Semoga tahun-tahun depan, tahun-tahun berikutnya Semarjaku bisa ngadain lagi turnamen, Iya. terus supporternya juga bisa makin banyak, makin Wah, luas lagi. iya. Nah, karena kan supporternya juga tidak hanya satu angkatan ya, tapi hampir seluruh siswa Semarjaku. Keren banget. Iya. Oke, Amin. saya sedikit boleh nambahin Boleh. untuk pesan saya. Karena saya jujur kemarin pada saat SMA 5 putra main, saya agak kaget kemarin. Kok ada supporter SMA 5? Saya pikir tadinya itu supporter dari Samarinda. Tapi kok benderanya lain. Ya kan? Daerahnya lain. Karena di Samarinda itu SMA 5 punya Pandawa ya. Pandawa itu supporter basket itu luar biasa juga. Kalau udah berangkat itu kadang sampai berbis-bis. Nah, saya berharap mudah-mudahan SMA 5 ini final. Saya berharap supporter kemarin bisa turun mendukung SMA 5 Samarinda. Wah, mungkin Itu. ntar supporternya SMA 5 sama SMA Negeri 1 Collab, Muara Jawa collab. gabung ya, collab gitu ya. Wah, sepecah apa sih itu tribunnya? Kayaknya tribunnya nggak cukup. Waduh. Oke, wah, semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ya, Kak. Amin. Pak. Baik, terima kasih. Waduh, sobat podcast, nggak terasa ya kita udah berada di akhir segmen. Nah, terima kasih untuk Bapak Yatmo Ya. dan Kak Bila untuk sudah mau bersedia nih hadir di dalam podcast Semarjaku ini. Saya mohon maaf kalau saya ada salah kata, mungkin yang disengaja atau tidak disengaja. Dan juga terima kasih sudah mau hadir. Gimana nih sobat podcast? Seru kan? Oh iya, sebelum saya menutup, saya akan membacakan satu quotes nih. Blok yang efektif tidak diragukan lagi adalah kunci pertahanan yang sukses. So, ciptakan blok terbaik Anda untuk raih trofi di Semarjaku Cup ke-9. Saya Nur Aulianingsih Pratiwi, saya izin pamit. Mohon maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.